Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi dengan channel Nasihat Muhibin. Semoga pian dipanjangkannya umur, disehatkannya badan, dimurahkannya rezeki. Kali ini admin akan menceritakan kisah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Ayyubi adalah orang yang sangat berpengaruh dalam sejarah Islam. Banyak orang menghormatinya, termasuk lawan-lawannya. Dia terkenal karena kebijaksanaan dan ketegasannya. Salahuddin Ayyubi, tokoh perang salib, dihormati oleh Muslim dan Kristen. Dia berperan penting dalam keberhasilan tentara Islam menguasai Baitul Maqdis. Salahuddin Ayyubi, yang juga dikenal dengan julukan Salah Aladin Al-Ayyubi, Saladin, atau Salah ad-Din, merupakan tokoh yang menonjol karena sifat keadilan dan dedikasinya dalam mengutamakan kemaslahatan umat serta masyarakat secara menyeluruh. Salahuddin Ayyubi, yang juga dikenal sebagai An-Nasir Salahuddin Yusuf ibn Ayyub, tuh panglima perang hebat dari Tikrit, Irak. Dia nggak cuma jago di medan perang, tapi juga bikin dinasti Ayyubiyah yang berkuasa di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Makkah, Madinah, Hejaz, Diyarbakir, Oman, dan Palestina. Salahuddin Ayyubi dikenal dengan julukan yang mengesankan, seperti Salah Aladin Al-Ayyubi, Saladin, atau Salah ad-Din. Popularitasnya di dunia Islam disebabkan oleh kepemimpinan, strategi militer, dan sikap ksatria serta adilnya saat berhadapan dengan ksatria salib. Salahuddin Ayyubi tidak hanya seorang panglima perang ulung, tetapi juga seorang ulama yang memberikan kontribusi pada penjelasan kitab Sunan Hadits Abu Dawud dengan menyusun catatan kaki dan penjelasan yang berharga. Keberagaman bakatnya mencerminkan dedikasinya tidak hanya pada ranah militer, tetapi juga dalam memperdalam ilmu agama. Salahuddin Ayyubi dilahirkan pada tahun 1137 Masehi di Benteng Tikrit, sebuah kota di tepi sungai Tigris, sekitar 140 km di barat laut kota Baghdad. Nama aslinya adalah Abul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin Ayyub, dan ayahnya, Ayyub Najmuddin, memegang peran sebagai pemimpin atau penguasa di Benteng Tikrit. Salahuddin Ayyubi menjalani kehidupan masa kecilnya di Baalbek. Sebagaimana kebiasaan anak-anak di kota itu, ia selalu mendatangi tempat-tempat kajian untuk belajar membaca, menulis, serta menghafal Al-Quran. Pada usia 14 tahun, ia melanjutkan pendidikannya ke Damaskus untuk mempelajari teologi Sunni. Di Damaskus, ia berada di lingkungan Istana Sultan Nuruddin selama 10 tahun lamanya. Selama periode tersebut, Salahuddin Ayyubi mendalami tata bahasa Arab, retorika, dan teologi Islam. Ia juga mengejar pemahaman yang mendalam terhadap fikih dalam mazhab Syafi'i dan hadis, memperoleh wawasan dari Abu Tahir As-Silafi dan ulama lainnya, sehingga menjadi seorang ahli fikih yang terkemuka. Selain pendalaman ilmu agama, Salahuddin Ayyubi juga mengasah keterampilan di bidang olahraga seperti bola kaki, aktivitas berburu, dan keahlian menunggang kuda. Pada saat kelahiran Salahuddin Ayyubi, Baitul Maqdis masih berada di bawah kendali tentara salib setelah mereka berhasil memenangkan perang salib pertama. Karirnya sebagai seorang tentara dimulai ketika ia diangkat sebagai wakil oleh pamannya, Asaduddin Syirkuh, untuk menemani perjalanannya menuju Mesir. Selanjutnya, Salahuddin Ayyubi naik pangkat menjadi Perdana Menteri Mesir. Setelah memegang kekuasaan penuh di Mesir, ia berhasil menyatukan berbagai negara Islam. Pada tahun 1174, Salahuddin Ayyubi berhasil menguasai Damaskus, diikuti oleh Aleppo pada tahun 1185, dan Mosul pada tahun 1186. Tidak hanya itu, Salahuddin Ayyubi berhasil mengembangkan wilayah kekuasaannya untuk meliputi Yaman, Tripoli, Suriah, dan Maghrib. Puncak prestasinya termasuk merebut kembali Baitul Maqdis dalam rangkaian peristiwa Perang Salib. Pada tanggal 10 Februari tahun 1144 Masehi, Baitul Maqdis diserahkan oleh Balian of Ibelin dari pasukan salib. Penyerahan ini terjadi setelah Salahuddin Ayyubi berhasil mengepung kota Baitul Maqdis selama 12 hari.
Dengan Baitul Maqdis jatuh ke tangan Salahuddin Ayyubi, sebagian besar kota dan wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh kaum salib turut jatuh di bawah kendalinya. Salahuddin Ayyubi meninggal pada tanggal 4 Maret tahun 1193 Masehi di Damaskus. Dalam wasiatnya, ia mewariskan seluruh hartanya, yang terdiri dari sepotong emas dan 40 keping perak, kepada orang-orang miskin. Pada akhir hidupnya, terungkap bahwa Salahuddin Ayyubi hidup dalam keadaan sederhana. Ia hanya memiliki selembar kain kafan yang lusuh, yang selalu dibawanya dalam setiap perjalanan, dan uang senilai 66 dirham. Penyebab kematian Salahuddin Ayyubi pada masa itu menjadi misteri, dengan laporan hanya menyebutkan bahwa ia mengalami demam. Belakangan, misteri tersebut terungkap, dengan merujuk pada catatan gejala medis yang dialami oleh Salahuddin Ayyubi, yang ditulis lebih dari 800 tahun yang lalu. Seorang dokter akhirnya dapat menentukan penyakit yang menimpa Sultan yang perkasa itu. Dr. Stephen Gluckman, pengajar di Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, Amerika Serikat, menyatakan bahwa penyebab kematian Salahuddin Ayyubi adalah penyakit tifus. Sampai di sini dulu kisah Salahuddin Al-Ayyubi. Mohon maaf jika ada salah kata, minta halal, minta ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.